Sholat tarawih merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadan. Ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan yang penuh berkah ini dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat tarawih adalah salat khusus yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Adapun hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Anjuran salat tarawih ini tertuang dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimah fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Para ulama sepakat bahwa redaksi qoma Ramadan di dalam hadis tersebut mengacu pada makna salat tarawih. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai dosa jenis apakah yang diampuni dalam hadis tersebut. Perbedaan di antara para ulama juga terjadi dalam hadis-hadis serupa. Menurut Al-Imam Al-Haramain, yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa yang besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Redaksi ma atau dosa dalam hadis tersebut termasuk kategori lafadz am atau kata umum yang berarti mencakup segala dosa, baik kecil ataupun besar. Salat tarawih adalah salat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan, dan salat tarawih ini dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu melaksanakannya tidak selalu di dalam masjid, melainkan kadang di rumah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. An Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin fil masjid fasalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fakathura an-nasu thumma jatama'u min al-lailati ats-thalithati aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidah Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang yang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kembali berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan.
Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah melaksanakan sholat tarawih pada awal-awal bulan Ramadan, hingga akhirnya saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau keempat. Pertama, bisa jadi karena beliau khawatir sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Tentu hal tersebut bakal memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat Nabi itu. Yang kedua, mungkin Rasulullah SAW takut timbulnya salah persepsi di kalangan umat bahwa sholat tarawih wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggalkan oleh beliau. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, annahu idza wadhaba ala syai'in min a'malil birri wa qatadan nasu bihi fihi annahu yufragu alaihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika menekuni suatu amal kebaikan dan diikuti umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Langkah tersebut menunjukkan betapa bijaksana dan sangat sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Pada hadis tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid hanya 2 malam, dan beliau tidak hadir melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid karena takut atau khawatir sholat tarawih akan diwajibkan kepada umatnya. Kesimpulan yang kedua yaitu sholat tarawih hukumnya adalah sunnah karena sangat digemari oleh Rasulullah SAW dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya. Adapun kesimpulan yang ketiga yaitu dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan bilangan rokaat dan ketentuan rokaat sholat tarawih secara rinci. Sholat tarawih adalah bagian dari sholat sunnah muakkadah. Adapun jumlah rokaat sholat tarawih adalah 20 rokaat tanpa witir, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mayoritas sahabat lainnya yang sudah disepakati oleh umatnya. Kesepakatan ini datang dari mayoritas ulama salaf dan khalaf mulai masa Sayyidina Umar radhiyallahu an sampai sekarang ini. Bahkan ini sudah menjadi ijma' semua ulama mazhab, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, dan mayoritas mazhab Maliki. Imam Malik sendiri memilih 8 rakaat, tapi mayoritas Malikiyah sesuai dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah yang sepakat bahwa sholat tarawih adalah 20 rakaat. Hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan sempurna ijma'. Adapun sholat tarawih pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau berkelompok yang terdiri dari 3 orang, 4 orang, atau 6 orang saja. Saat itu belum ada sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di dalam masjid. Ketetapan tentang jumlah rakaat sholat tarawih pun belum tertuang secara jelas. Para sahabat ada yang melaksanakan 8 rakaat, kemudian menyempurnakannya di rumahnya seperti pada keterangan di awal. Kemudian sholat tarawih berubah keadaannya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berinisiatif untuk menggelarnya secara berjamaah. Setelah menyaksikan umat Islam sholat tarawih yang tampak tidak kompak, sebagian ada yang sholat secara sendiri-sendiri dan sebagian yang lain secara berjamaah. Dalam sebuah hadis sahih telah dipaparkan, An Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu an lailatan fi Ramadan ila al-masjid
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه رواه البخاري. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari radhiyallahu an berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an ke masjid pada bulan Ramadan. Didapati di dalam masjid tersebut orang-orang yang sedang sholat tarawih secara berbeda-beda. Ada yang sholat tarawih sendiri-sendiri dan ada juga yang sholat tarawih secara berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya punya pendapat, andai mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus. Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya kami datang lagi ke masjid tersebut. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan secara berjamaah di belakang satu imam. Dan Sayyidina Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih dengan berjamaah. Secara umum tidak ada perbedaan antara sholat tarawih dan sholat sunnah lainnya. Hanya saja sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya dan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Namun bagi yang uzur memenuhi keutamaan ini bisa menunaikannya secara sendirian. Begitu pula tidak ada perbedaan soal rukun-rukun antara sholat tarawih, sholat witir, dan sholat fardu. Keharusan membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah pun tidak ada. Sholat tarawih menjadi istimewa bukan hanya karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, tapi juga lantaran dilakukan pada malam hari. Dalam Islam, di sela Ramadan dikenal peristiwa Lailatul Qadar atau malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pelaksanaan sholat tarawih dan juga ibadah-ibadah yang lain di malam bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk meraup berlipat pahala, keutamaan, dan keberkahan. Semoga kita semua dapat istiqomah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.